Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kali ini yang akan kita bahas tentang hukum Gauss. Nah, untuk pemahaman yang pertama kali kita akan mengenal istilah flux listrik. Ya, flux listrik. Nah, flux listrik adalah jumlah garis medan listrik. Ya, garis medan listrik itu kita simbolkan kemarin E, ya. Nah, jumlah garis medan listrik yang menembus suatu luas permukaan dan secara tegak lurus, nah, harus secara tegak lurus, itulah yang disebut flux listrik. Jadi nanti medan listrik ini harus dipaksa menembus secara tegak lurus. Nah, simbol dari flux listrik adalah theta besar. Nah, ini theta besar huruf kapital. Ya, kalau yang theta kecil itu untuk sudut, ya, itu untuk sudut. Jadi theta besar ini untuk simbol flux listrik dan theta kecil untuk sudut. Nah, nanti sudut itu bisa theta, alfa, beta atau yang lain. Nah, secara matematis jika nanti medan listrik dan permukaan sudah tegak lurus, maka rumusnya menggunakan theta sama dengan E kali A. Theta sama dengan E kali A. Tetapi apabila belum tegak lurus atau nanti membentuk sudut tertentu, maka secara umum akan menggunakan rumus yang sebelah kanan ini, yaitu flux listrik sama dengan E kali A cos theta. Nah, ini contoh penerapan atau untuk cara mengetahui tentang flux listrik. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri, ini adalah permukaannya yang berwarna hijau ini. Nah, ini permukaan menghadap ke atas. Nah, untuk mempermudah kita gambar dulu garis normal. Nah, garis normalnya ini yang putus-putus. Ya, garis normal. Nah, kita lihat di sini medan listriknya E, ini menembus permukaan bidang, ini secara tegak lurus dengan bidang, tapi sejajar dengan garis normal. Jadi pada gambar kiri, E, medan listrik, sejajar garis normal. Jadi istilahnya kalau sejajar garis normal, berarti tegak lurus bidang. Maka kelihatan menembus semua, ya, menembus secara tegak lurus. Maka pada posisi tegak lurus ini flux listriknya bernilai maksimal, ya, flux listriknya maksimal. Nah, bagaimana nanti kalau tidak ada yang menembus? Kalau tidak ada yang menembus, berarti kalau misalnya permukaannya saya gambar dari samping, maka kelihatan dari samping begini, ya. Kemudian ini garis normal, ini normalnya. Kemudian medan listriknya itu menembus sejajar bidang. Ya, medan listriknya menembus, jadi tidak menembus, tetapi medan listriknya itu sejajar bidang, maka di sini tidak ada yang menembus, ya, maka ini fluxnya 0. Tidak ada menembus, ya fluxnya 0. Nah, ya, kalau 0 ini minimal. Nah, sekarang sudut theta itu yang mana? Nah, theta itu sudut antara medan listrik E dengan garis normal. Berarti kalau yang gambar sebelah kiri ini sudutnya berapa? Karena medan listrik itu sejajar garis normal, berarti sudutnya di sini tetanya 0. Nah, cos 0 itu 1. Nah, cos 0 1. Maka akhirnya kalau dimasukkan di sini cos 0 1 tinggal E kali A. Tapi kalau gambar yang tengah, di sini tetanya, ya, sudut antara medan listrik dengan
garis normal ini 90 ya, 90. Nah, karena 90 berarti cos 90 0, maka fluxnya 0. Nah, ini secara umum pakai rumus ini. Nah, karena E-nya ini mau dipakai yang tegak lurus atau tidak, nah ini secara umum rumusnya ini. Nah, dalam hal ini tetanya di sini ada. Nah, bagaimana kok rumusnya jadi ini? Nah, E ini kita proyeksi menjadi E aksen. Karena kita tadi katakan harus dipaksa ya menjadi E aksen. Atau dipaksa yang tegak lurus. Maka kita mengenal hubungan cos. Ya, hubungan cos. Nah, cos itu samping miring. Nah, cos itu samping miring. Nah, berarti sini cos theta samping miringnya apa? Sampingnya adalah E aksen. Nah, bagi miring, miringnya adalah E. Maka kita peroleh yang tegak lurus terhadap bidang itu E aksennya. Berarti E aksen adalah E cos theta. Nah, akhirnya masukkan ke sini. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu contoh soal. Nah, di sini ada pertanyaan, hitung jumlah garis gaya yang menembus bidang bujur sangkar. Berarti yang dihitung atau apa yang ditentukan bidangnya. Nah, bujur sangkar kan sisinya sama. Maka bidangnya kita ambil salah satu. Nah, kita ambil misalnya bidangnya yang ini. Ya, bidangnya ini saya pertebal ya, hanya saya pertebal. Nah, sebenarnya kalau di bidang diambil satu sisi aja begini. Nah, diambil satu sisi gini. Nah, boleh. Nah, ini berarti kalau searah dengan bidang, berarti 0. Ya, searah dengan bidang itu 0. Fluxnya 0. Seperti tadi. Ya, searah dengan bidang. Nah, ini bidangnya ini, kemudian medan listriknya menembusnya ke bawah atau ke atas. Berarti nggak ada yang nembus. Berarti 0. Nah, Pak Win akan mengajarkan atau menyontohkan yang C. Nah, misalnya saya gambar secara horizontal saja. Ini bidangnya ya, kita tebalkan biar kelihatan. Terus kita buat garis normal dulu. Garis normal. Nah, terus membentuk sudut 37 terhadap bidang. Nah, kita gambarkan medan listriknya gini. Anggap saja ini 37 di sini karena apa? Terhadap bidang. Nah, tetanya yang atas ini. Sudut antara medan listrik dengan normal. Berarti tetanya 90 kurangi 37 yaitu 53 derajat. Maka cos 53, ya, cos 53 itu 3/5. Ya, kalau misalnya lupa caranya ya, ini ada segitiga siku-siku, terus ini yang 53, ini 37, gak lurus, berarti ini 3, ini 4, ini 5. Cos sami, samping miring 3/5. Nah, sekarang tinggal kamu masukkan saja. Rumus flux listrik adalah E kali A cos 53. Nah, E-nya ada di situ 120. Nah, luasnya dihitung dulu, ini 3/5. Nah, luasnya berapa? Nah, luasnya adalah luas sisi, yaitu 0,25 kalikan 0,25. Nah, silakan masukkan di sini, maka fluxnya akan ketemu. Ya, silakan ya, kamu lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini diterangkan tentang teori yang disebut hukum Gauss.
Nah, Gauss mengatakan jumlah garis medan, nah, jumlah garis medan yang menembus permukaan kan tadi disebut flux listrik, ya, flux listrik. Nah, yang flux listrik yang melalui sebuah permukaan tertutup itu berbanding lurus terhadap muatan. Nah, Pak Win sampai ini dulu ya pembahasannya. Jadi flux listrik itu sebanding dengan muatan. Itu dulu yang Pak Win akan fokuskan. Ya. Nah, padahal flux listrik rumusnya EA cos theta. Sehingga rumus ini bisa ditulis depan itu flux listrik itu sama dengan Q per epsilon 0. Nah, epsilon 0 kamu tahu nilainya adalah 8,85 ya, permitivitas hampa udara min 12. Satuannya nanti kamu susulkan. Nah, berarti kalau ini depan dengan belakang bisa juga tengah dengan belakang. Berarti E kali A cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini nanti yang sering kita pakai. Jadi hati-hati untuk mencermati. Nah, setelah kita tahu bahwa hukum Gauss itu tadi rumusnya bisa flux sama dengan Q per epsilon 0. Nah, kita terapkan sekarang kita terapkan pada dua. Nah, ini ada kata dua keping. Berarti kepingnya ada dua kanan kiri. Nah, keping ini bermuatan. Nah, ini ada gambarnya. Ini muatan keping kiri positif, kanan positif. Nah, ini harusnya nih keping B. Ya. Nah, kita tahu keping positif akan mengeluarkan medan listrik E. Nah, ini keping, karena keping ini sejajar medan listriknya homogen menuju yang negatif. Nah, ini medan listrik ini yang akan kita cari. Nah, medan listrik di antara dua keping konduktor sejajar. Nah, tadi sudah kita tuliskan, yang sering dipakai adalah rumus ini. Gauss tadi E A cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini menembus secara tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Kalau menembus secara tegak lurus bidang berarti cos theta-nya 1. Ya, theta-nya 0 berarti ini nanti sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Maka tinggal EA sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini yang kita pakai ini. Nah, setelah itu kita turunkan A-nya. Ya, jadi di sini ya, terus kali per epsilon 0. Nah, ini ada suatu besaran yang akan kita kenalkan. Q per A itu adalah rapat muatan. Nah, ini Q per A itu rapat muatan. Jadi, muatan itu nanti akan menempati A. A itu apa? A itu permukaan atau bidang. Berarti kesimpulannya harus kami ingat, yang namanya muatan nanti menempati bidang atau permukaan. Nah, ini identik dengan rumus Rho. Rho itu massa jenis, yaitu massa per volume. Nah, ini juga disebut dengan rapat massa. Ya, rapat massa. Nah, rapat massa itu artinya apa? Massa menempati volume, tapi bukan itu, bukan volume yang benar, tapi massa menempati ruang. Nah, karena volume itu ruang, ya. Jadi massa jenis atau rapat massa itu artinya nanti massa menempati ruang. Nah, untuk muatan nanti menempati permukaan, ya. Berarti sekarang Q per A kita masukkan ke sini. Maka diperoleh Q per A itu Rho, maka jadilah, oh mohon maaf, Q per A kok Rho. Q per A itu ini, ya, ini nanti pembacaannya namanya tau. Ya, tau. Ya, berarti medan listrik di antara dua keping sejajar itu adalah tau per epsilon 0. Nah, ingat ini untuk dua keping sejajar. Berarti kalau nanti kepingnya 1, ya ini dikalikan setengah.
Ya, kalau kepingnya 1 dikalikan setengah. Kita contohkan soal. Ya. Nah, ini ada soal yang menunjukkan kepingnya 1. Berarti kalau kepingnya 1, nanti medan listriknya tidak seperti tadi. Nah, tahu per epsilon 0. Nah, kalau ini 1 ya berarti kalikan setengah. Ya. Nah, ini ada bola kecil, digantungkan, berarti ini ada massa. Massanya berarti 10 pangkat min 3 gram. Gram min 3 juga berarti min 6 kilogram. Kemudian muatannya di situ 2 kali 10 pangkat min 8 kolom. Nah, sudut yang dibentuk di situ adalah 30 derajat, sudut menyimpang. Berarti artinya apa? Ini menyimpang ke kanan. Kalau menyimpang ke kanan berarti ini positif, ini ditolak ke kanan. Ada gaya ke kanan. Kemudian benda ini punya massa, maka punya berat ke bawah. Wih. Nah, ini kita resultankan. Seperti ini, caranya seperti ini ya. Kemudian ini kita resultankan gambarnya R. Maka kelihatan di sini sudut theta, ini juga sudut theta. Nah, kita ada hubungan sudut theta itu di sini W. Nah, ini F, maka yang bawah juga F. Maka hubungannya adalah tangen. Tangen theta adalah depan samping. Depannya F, sampingnya W. Nah, tinggal masukkan di sini tangen 30 sama dengan F. Nah, dalam hal ini F ini adalah muatan ini diuji oleh keping karena keping itu sumber medan listrik. Tadi kan disebutkan ada medan listrik di antara 2 keping. Nah, kepingnya 1 kalikan setengah. Nah, maka ini penyebab medan listrik berarti muatan di sini adalah muatan uji. Nah, kalau muatan uji berlaku rumus E sama dengan F per Q. Berarti F-nya adalah E kali Q. Berarti ini E kali Q. Nah, dibagi W. W itu berat M kali Q. Nah, tinggal kamu masukkan saja. Tangen 30 itu 1/3 sama dengan E. Nah, E-nya ini masukkan ya. Ya, berarti tau dibagi epsilon 0 kali 2 kali muatan ya M per G. Ya, kamu hitung nanti ini taunya ketemu. Ya, taunya ketemu. Ya, silahkan ya dihitung sendiri, dihitung, dipelajari pasti ketemu. Kita lanjut materinya. Nah, ini kembali ya kita esensi pada penerapan hukum Gauss di dalam bola konduktor. Nah, sebelum diterangkan tentang rumus medan listrik di bola konduktor, ya, ini kita ulang lagi. Tadi Pak Win sudah menyebutkan bahwa muatan itu menempati, saya ulangi, muatan itu menempati bidang. Jadi kalau ada muatan 1 juta di luar ini dimasukkan ke bola, ya muatan ini, maka muatan ini tidak ada yang di dalam, ya yang di dalam itu 0. Ini 0. Karena apa? Karena semua berada di permukaan. Jadi di sini muatan yang di dalam itu nggak ada 0. Semua berada di pinggir. Loh, kok bisa di pinggir? Karena kita tahu positif itu saling tolak menolak, semua positif. Nah, kalau saling tolak menolak, maka positif-positif ini akan menuju ke daerah yang paling jauh pada bola. Nah, bola punya daerah yang paling jauh ada kulitnya. Nah, kulit bola. Maka ini akan berada di pinggir atau di kulit bola. Ya, nah ini tersebar merata. Kenapa? Karena jaraknya sama, jari-jari. Ya, berarti di sini rapat muatan untuk bola konduktor, tahu itu muatan yang ada di situ bagi A. Nah, A itu apa? Nah, A itu tempatnya permukaan.
A itu tempatnya muatan, yaitu permukaan tadi, yaitu permukaan bola. Nah, ingat ini, permukaan bola punya rumus luasnya 4pi R kuadrat. Nah, ini nanti kita pakai. Oke, mudah-mudahan sudah bisa ngerti tentang rapat muatan di bola konduktor. Nah, sekarang menentukan kuat medan listrik di dalam bola. Ya. Nah, pertanyaan pertama, berapakah muatan yang dilingkupi lingkaran dalam bola? Maksudnya ini lingkaran, saya buat lingkaran khayal. Nah, lingkaran khayal ini lingkaran saya sebut lingkaran Gauss. Nah, tidak ada. Karena apa? Semua muatan ada di pinggir. Nah, kita tadi sudah punya rumus untuk Gauss EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Nah, karena tidak ada di dalam bola, Q-nya ya muatannya nggak ada, 0. Maka EA cos theta sama dengan 0 bagi epsilon 0. Nah, berapapun bagi 0, 0. Berarti langsung to the point saja. Medan listrik di dalam bola 0. Nah, clear ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa medan listrik yang ada di permukaan bola? Nah, kita buat permukaan Gauss lagi. Nah, permukaan Gauss itu berimpit dengan bola. Ini ya, Pak Win gambar merah. Tapi harusnya ini berimpit, mohon maaf, kurang rapi. Nah, pertanyaannya adalah berapa muatan yang dilingkupi permukaan Gauss? Ya, sebesar muatan itu sendiri, yaitu Q. Nah, kita tahu muatan positif mengeluarkan medan listrik. Nah, kalau mengeluarkan itu ke segala arah, ya, ke segala arah, maka terhadap permukaan ini tegak lurus. Nah, medan listrik tegak lurus terhadap bidang, sudutnya 0, cos 0, 1. Maka ini kita nilai 1, berarti EA sama dengan Q per epsilon 0. Ya, kita tulis di bawahnya. E kali A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, yang mau kita cari E. Nah, E sama dengan Q per A epsilon 0. Nah, kita tadi katakan rapat muatannya kan 4pi R kuadrat. Mohon maaf ya, luas Gaussnya ya. Nah, Q per A ini kita tidak ambil sebagai rapat muatan. Tapi A ini luas permukaan Gauss tadi karena berimpit dengan bola, maka 4pi R kuadrat. Masukkan ke sini. Q 4pi. Nah, supaya enak epsilonnya tak tulis dulu, terus bagi R kuadrat. Nah, kalau mau enak lagi, ini Q-nya tak hilangkan, tak pindah ke sini. Nah, sekarang ada ini 1, ada 1 per 4pi epsilon 0. Nah, 1 per 4pi epsilon 0 itu K. Terus ini bagi R kuadrat. Nah, jadilah rumus medan listrik di permukaan bola ini. E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. R kuadrat jari-jari. Nah, ini berarti rumus yang awal dulu tentang medan listrik sumber ya. Medan listrik untuk muatan sumber. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke slide berikutnya, yaitu menentukan kuat medan listrik di luar permukaan bola. Karena luar itu di sini, ya ini diambil salah satunya di sini. Ya, tidak harus di sini harusnya. Ya, boleh di agak jauh, boleh agak ke dalam. Nah, kemudian kita buat permukaan Gauss tadi. Nah, permukaan Gauss ini tetap menyelimuti muatannya sebesar Q. Dan ini cos theta-nya tetap 1 ya. Cuma yang beda apa? Kita ukur ini permukaan Gauss ini ternyata jaraknya R kecil, bukan jari-jari. Ya, berarti A-nya 4pi R kuadrat, R-nya kecil. Nah, dengan cara yang sama, maka medan listriknya punya rumus dengan bentuk sama, tapi R-nya kecil.
Nah, ini Pak Win harap semua sudah bisa memahami. Ya, kita sekarang contohkan soal. Nah, ini ada soal bola konduktor, permukaannya memiliki rapat muatan 8,85 kali 10 pangkat min 7 kolom per meter kuadrat. Kemudian kuat medan listrik suatu titik yang berjarak 2 meter dari permukaan bola. Berarti 2 meter dari permukaan bola. Nah, kalau bingung kita gambar. Ini bola, jari pusatnya di tengah, jari-jarinya R. Nah, ini isinya muatan positif ya. Negatif pun boleh. Ya. Kemudian ada tempat 2 meter di luar bola. Nah, 2 meter. Nah, anggap saja ini titik A. Nah, berarti diketahui medan listrik di titik A. Nah, itu 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Ya. Nah, pertanyaannya berapa jari-jari bola R? Nah, kemudian yang B berapa kuat medan di permukaan bola? Nah, jelas ini nanti yang B pertanyaannya itu E di permukaan itu kan rumusnya K kali Q dibagi R kuadrat. Nah, R ini harus kalau mau ketemu B-nya, maka R besar itu harus tahu lah, dicari dulu dari A. Nah, tapi yang diketahui medan listrik di luar. Nah, medan listrik di luar rumusnya adalah K kali Q dibagi R kecil kuadrat. Nah, R kecilnya adalah R besar tambah 2. Kita masukkan nilai-nilainya. 3. Nah, ini lebih baik saya tulis 36. Nah, karena nanti akan ada pengakaran. Nah, K-nya jangan ditulis 9 kali 10 pangkat 9. Tapi coba gunakan agak beda 1/4 pi epsilon 0. Terus Q. Nah, kita tahu yang namanya rapat muatan. Nah, Q tak tulis di mana ya? Ya, di sini aja. Rapat muatan tau itu sama dengan Q per A. Nah, A itu luas tempat muatan. Nah, luas tempat muatan itu adalah kulitnya si bola 4pi R kuadrat. Nah, nanti ini masuk ke sini. Nah, kita lanjutkan di sini berarti kalau begitu Q-nya adalah tau kali A. Berarti tau kali A dibagi R besar tambah 2 kuadrat. Nah, kalau itu ini 36 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Tahunnya ini 8,85. Ya, kali 10 pangkat min 7. Kali luasnya itu 4 pi R kuadrat. Terus dibagi R plus 2 kuadrat. Nah, Pak Win nyicil 4 pi-nya hilang. Nah, epsilon 0 kan ada 8,85. Ya kan? Kali 10 pangkat min 12 epsilon 0. Berarti nanti angka 8,8-nya hilang. Nah, silahkan nanti terus diakarkan. Kemudian ini ada. Nah, R-nya nanti dalam bentuk kuadrat maka diakarkan. Maka akan ketemu R. Nah, nanti R-nya berapa? Ya, ini nanti R-nya ketemu 3 meter. Silahkan dibuktikan. Nah, kalau sudah ketemu, R-nya masukkan ke sini. Maka medan listrik di permukaan bola juga ketemu. Ya. Oke, selamat berlatih ya. Oke, selamat berlatih. Dah. Ini soalnya hanya Pak Win tulis untuk kekurangan tempat, ternyata tempatnya tidak kurang ya.
Ya, nanti kamu selesaikan sendiri contohnya tadi. Ya. Terima kasih untuk kali ini. Semoga bisa jelas dengan video ini. Mohon maaf ada kurangnya.